الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Mohon izin saya duduk agak lebih tinggi, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha ma'alimtu minha wa ma lam a'lam adada khalqihi kullihim ma'alimtu minhum wa ma lam a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa ulamaihi wa atba'ihi wa baraka wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, azilu bis salati qabla al fauti wa azilu bit taubati qabla al maut. Sadaqallahul azim wa saddaqa rasulul habibul karim. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan, para tuan guru, para asatid, para hujaz, tokoh masyarakat, sesepuh dan bini sepuh Masjid Nurul Iman yang mohon maaf tidak saya tata satu persatu. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Iman beserta seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang saya muliakan pula. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali ditakdirkan oleh Allah untuk bermuajahah, untuk bersilaturahim di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini dicatat sebagai amal ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah bahwasannya kita termasuk orang yang dipilih untuk hadir di masjid ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus kita lanjut dengan kegiatan rutin kita. Berapa banyak orang-orang yang ingin sholat subuh berjamaah tapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah, bisa dikarenakan sakit, bisa dikarenakan ada kesibukan-kesibukan yang lain. Maka bersyukur kita bisa sholat subuh berjamaah sekaligus melanjutkan kajian kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sama-sama tahu betapa dahsyat dan hebatnya sholat subuh berjamaah itu. Maka sungguh bahagia kita termasuk orang yang bisa mengerjakan sholat subuh pagi hari ini dengan secara berjamaah. Baik, kita akan membahas pada pagi hari ini tentang bagaimana cara kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena ada doa yang tidak pernah lepas, yang selalu kita panjatkan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di doa ini sering kita kenal disebut dengan doa sapu jagat. Penutup. Kalau udah dapat ini, wah, luar biasa udah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Siapa yang tidak mau? Semua kita pasti bercita-cita dan berharap kepengen bahagia di dunia dan di akhirat. Maka doa ini tidak pernah kita tinggalkan tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pengen di dunia bahagia, kepengen di akhirat juga bahagia. Patokan bahagia di dunia apa sih? Yang banyak kontrakannya? Belum tentu juga. Punya kontrakan 30, 330-nya bocor semua, goyang. Belum tentu juga. Patokan bahagia di dunia apa sih? Yang jabatannya tinggi? Tidak juga, Pak. Bahagia di dunia itu apa sih? Yang bininya ada 4? Enggak juga, Pak. Bisa juga puyeng dia. Yang mobilnya mewah, yang rumahnya besar, patokan bahagia? Tidak juga, Pak. Sebab bahagia itu kita bisa dapatkan dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau kitanya tidak bersyukur, kurang, Pak. Sekecil apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, tatkala kita bersyukur, maka itu bisa membuat kita bahagia. Belum tentu orang yang rumahnya besar bahagia, belum tentu yang hartanya berlimpah bahagia, belum tentu yang jabatannya tinggi bahagia. Karena tergantung bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita dikasih rezeki besar. Ketika kita tidak pandai bersyukur, rezeki yang besar itu nggak bisa bahagia tuh kita. Kata istrinya, "Bang, abang tadi dapat rezeki ya? Boleh dikasih sama lurah." "Iya." "Berapa duit?" 300.000. "Wah, duit 300.000 mah bang, malam minggu kita jalan-jalan, makan keluar ke Bintaro." Kata lakinya, "Duit 300.000 segala pengen jalan-jalan, kebeli apa?" Istrinya masuk ke kamar, banting pintu kamar, gubrak. Bahagia enggak? Enggak. Tetangganya dapat 150.000 upah masang baleho, caleg. Ini kan lagi musimnya kan ya, masang baleho tuh, masih baleho. Kasih 150.000, pulang, bilang sama istrinya, "Gua dapat diupahin tadi masang spanduk gede banget, setengah mati masangnya, berapa duit bang?" 150.000. "Nah kebeneran bang, 150.000 nih malam minggu nih, kita makan keluar yuk kayak orang-orang sekali-kali bang." Kata lakinya, "Pandiin anak, abis maghrib kita berangkat." 150.000. Sebelum berangkat di motor bertiga, lakinya, anaknya, bininya selfie dulu bertiga, masukin ke Facebook, OTW makan malam. Temen kita di Facebook ngasih jempol semua, temen kita di Facebook komen semua, "Mantep bener lu bang, pakai makan malam segala," katanya. Nggak usah makan yang mewah-mewah, cukup berhenti di pecel lele, nunggu duduk bareng, begitu lele keluar selfie lagi sama lele berdua, masukin lagi ke Facebook. Temen kita di Facebook komen lagi semua, Pak, pasang jempol lagi semua.
Sampai ada yang nanya teman kita di Facebook, lu makan pecel lele di mana itu? Lele matanya pada sipit semua. Selesai makan lele, semuanya kenyang, semuanya bahagia, pulang naik motor, di sepanjang jalan istrinya tersenyum bahagia, anaknya berdiri di jok motor bahagia, sampai di rumah masuk angin, enggak kerasa. Kenapa? Karena 300.000 tidak mensyukuri, enggak bahagia, berantem. 150.000 karena disyukuri, maka dia bisa membuat bahagia. Maka bahagia itu ada di hati, bersyukur atau tidak bersyukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita yang diberikan kesehatan oleh Allah, oh luar biasa Pak, ini nikmat yang luar biasa. Kita bisa duduk berlama-lama di masjid. Coba kalau nikmat kesehatan itu diambil oleh Allah, nggak usah dikasih penyakit yang keren-keren namanya. Kita dikasih asam urat aja, nggak bisa ke masjid Pak, nggak bisa ke masjid. Maka kunci bahagia itu ada, pertama ada di hati, bersyukur atau tidaknya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata temennya, lu mah enak bang, bininya 3, enak kali bahagia, kesono kemari, gua bininya atu, mana cerewet bener atu juga. Belum tentu juga begitu Pak, belum tentu juga begitu. Maka bahagia itu bagaimana kita bersyukur. Nah kita kepengennya tuh Pak, dapat bahagianya di dunia dan di akhirat. Nggak tanggung-tanggung kita bahagianya, jangan di dunia aja, di akhirat susah. Tapi kita kepengennya tuh atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana cara kita mendapatkan bahagia dunia akhirat? Sudah barang tentu mengikuti caranya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah dalam kehidupan rumah tangganya, beliau berani mengatakan, baiti jannati, rumahku bagaikan surga bagiku. Apa kita nggak boleh ngomong begitu? Oh boleh Pak. Ketika ditanya, gimana rumah tangga? Alhamdulillah, baiti jannati, rumahku bagaikan surga bagiku. Bahagia sudah Pak. Maka di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man amila saliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala yuhyiyannahu hayatan thayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kata Allah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang bahagia, kata Allah. Dan kami akan berikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dilebihin Pak sama Allah. Siapa orang yang beramal baik, siapa orang yang beramal soleh, maka Allah akan berikan kebahagiaan dan Allah akan tambahkan lebih baik dari apa yang kita berikan. Maka dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi, beliau menyatakan bahwa orang yang bahagia dunia dan akhirat itu memiliki tanda-tanda. Tanda yang pertama, kata Imam Al-Qurtubi, orang yang akan memiliki bahagia dunia dan akhirat ditandai dengan satu, rizki yang halal. Rizki yang halal. Maka bulan Maulid kemarin tuh banyak tuh kiai penceramah menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah SAW itu keringatnya harum. Keringatnya Nabi itu wangi. Pernah suatu hari sahabat membawa piring kecil ke masjid, begitu melihat Rasulullah sedang tertidur di masjid. Untuk apa? Untuk mengambil keringatnya Nabi. Kenapa? Sebab keringatnya Nabi
wangi. Makanya Nabi disebut basyarun la kal basyari. Nabi itu manusia tetapi bukan manusia biasa. Sampai-sampai keringatnya Nabi harum, Pak. Keringatnya Nabi wangi. Beda dengan keringatnya kita umatnya. Orang dulu perebut ingin keringat Nabi. Kenapa keringat Nabi bisa wangi? Kenapa keringat Nabi bisa harum? Karena Nabi senantiasa memakan makanan yang baik-baik. Yang dimakan oleh Nabi terjaga. Beda sama kita, Pak. Kita mau makan apa aja. Pete masuk. Jengkol masuk. Daun ubi masuk, pucuk mede walaupun keset-keset juga masuk terus, semuanya masuk, Pak. Semen masuk, coran dimakan, komblok semuanya, Pak. Kita aspal suruh ngecor 5 cm dicor 3 cm, yang 2 cm dimakan, pantesan bau. Suruh ngomblok 500 meter, yang dikomblok 400 meter, yang 100 meter dimakan. Makanya bau keringatnya. Begitu dimati manusia mesti dikubur. Maka kunci yang pertama, tanda yang pertama kata Imam Al-Qurtubi, orang yang akan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat itu adalah rizki yang halal. Kenapa kita mesti mencari rizki yang halal? Karena rizki ini akan berdampak kepada berbagai macam sektor kehidupan kita. Rizki yang halal akan berdampak kepada hidup bahagia dan penuh berkah. Orang yang rizkinya halal, hidupnya akan bahagia dan berkah. Berkah itu kan bukan berarti rizkinya berlimpah, Pak. Berkah itu rizki yang kita miliki, memiliki manfaat ke dalam hidup kita untuk kebaikan. Itu berkah namanya. Banyak tetapi tidak bisa membawa kita untuk ibadah. Buat apa? Duitnya banyak, saking banyaknya duit, kita repot ngejagain duit, apa orang ke masjid-masjid. Iya kan? Saking tingginya jabatan yang kita miliki, sampai kita nggak pernah tuh sholat bareng sama keluarga. Jadi kita minta rizki yang banyak, tetapi juga berkah. Maka orang yang rizkinya halal, maka dia akan mendapatkan hidupnya bahagia dan penuh keberkahan. Berkah. Itu tanda yang pertama dari rizki yang halal. Yang kedua, kenapa kita mesti mencari rizki yang halal? Karena rizki yang halal akan membuat keluarga kita samawah, sakinah, mawadah, warohmah. Pak, kalau kita dapat rizki yang halal, itu dampaknya kepada keluarga. Keluarga kita akan menjadi keluarga samawah, sakinah, mawadah, warohmah. Ada 3 tuh, Pak. Siapa yang pertama? Yang pertama sakinah, yang kedua mawadah, yang ketiga warohmah. Itu kalau 3 bininya namanya cakep semua itu. Sakinah, mawadah, warohmah. Kalau rizki kita halal, kita akan mendapati keluarga kita sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah itu apa? Sakinah itu tenang. Rumah tangga kalau udah tenang enak, Pak. Kebutuhannya tercukupi, rumahnya tercukupi, semuanya serba enak, serba cukup, maka akan tenang kita rumah tangga. Maka sakinah itu tenang. Rumah tangga kalau udah sakinah, udah enak lah, tenang. Ibu ngelihat dompet, tinggal 2.000. Tenang.
Bilang ke bapaknya, Pak ini duit habis ya. Tadi dulu gue lihat dulu dompet gue. Begitu lihat bapaknya, tinggal goceng. Tenang. Bagaimana caranya? Pegang tangan istrinya, bawa ke Indomaret, ambil lagi di ATM. Tenang. Tenang. Jadi sakinah itu tenang. Rumah tangga kalau udah tenang enak, Bu. Ibadahnya tenang, rezekinya sudah tenang, anak-anak tenang, udah sakinah. Mawaddah, apa itu mawaddah? Cinta. Cinta. Yang namanya cinta pasti saling menjaga. Suami cinta sama istri, dijaga dong istrinya baik-baik dunia dan akhiratnya. Kalau suaminya biarin aja istrinya mau sholat kayak mau enggak, kayak mau ibadah kayak mau enggak, mau ngaji mau enggak, mau baca Quran mau enggak, mau nutup aurat kayak mau enggak, itu suaminya belum cinta, belum. Kalau suaminya cinta, istrinya dijaga dunia dan akhiratnya. Itu, Pak. Kalau saya boleh pinjam bahasa Kiai Jujun Junaidi begini bahasa Sundanya, Pak. Pangrugi-rugina jadi salaki, rumah tangga enggeus puluhan tahun, tapi henteu bisa nitah pamajikan make tiung acan-acan. Ngerti nggak? Bahasa Inggris nih. Paling rugi jadi suami, sudah puluhan tahun hidup berumah tangga, tetapi tidak bisa menyuruh istrinya pakai kerudung acan-acan. Rugi, Pak. Jadi kalau ibu enggak disuruh ngaji, ibu enggak disuruh nutup aurat, ibu enggak disuruh sholat, ibu enggak disuruh baca Quran, berarti suami kita belum cinta. Karena cinta itu menjaga. Sudah dimiliki, sudah jadi istrinya, dijaga. Jangan lagi kepengennya doang, lancong tiap hari. Nikah puluhan juta, parsel apa 30, saking cintanya. Tapi begitu didapat, jaga mestinya. Bagaimana cara menjaganya? Jaga istri kita dunia akhirat. Ibu juga begitu. Ibu cinta sama suaminya, dijaga. Karena rumah tangga itu hunna libasulakum lahunna. Istri adalah pakaian bagi suami, suami adalah pakaian bagi, jaga suaminya. Suami berangkat ke kantor jadi pejabat tinggi, asal mau berangkat hati-hati ya, jangan korupsi ya. Kita udah cukup kok, rumah kita sudah bagus, penghasilan sudah, anak-anak sudah kuliah. Sudah, hati-hati ya, jangan ambil uang kantor, jangan ambil uang negara. Mestinya kan begitu berangkat. Jangan suaminya berangkat kantor, no ya, dia mah baru 3 bulan doang naik jabatan, udah kebeli mobil. Abang mah kerja puluhan tahun, motor Mio juga butut, nggak kebeli. Akhirnya si laki itu. Nah, jadi sakinah, mawadah, cinta. Yang ketiga, rahmah, kasih sayang. Dalam rumah tangga kita nggak selalu bicara cinta terus. Kalau udah usia 60, udah usia 65, 70, kan udah bukan bicara cinta lagi. Bicaranya udah sayang. Kasihan emak lu bocah. Dari dulu ikut sama gua susah dari zaman dulu, sekarang alhamdulillah. Udah bicaranya udah bicara sayang. Udah enggak lari-lari di taman, enggak. Udah 75 mah. Iya kayak film India, lari-lari di taman itu. Udah enggak, takut jatuh. Udah 70. Udah. Maka rizki yang halal itu akan berdampak kepada keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Hati-hati. Kalau istri kita, anak kita diberikan rizki yang haram, itu akan berdampak kepada kehidupan rumah tangga kita. Pertama, bini galak. Kalau bini dikasih belanja dari duit hasil pakong, dari hasil judi, itu bini jadi galak, Pak. Bini jadi galak. Nggak boleh yang lihat laki pulang kagak bawa duit, langsung bae melotot, Pak.
hati Pak. Anak nggak betah di rumah, sama orang tua ngelawan, disuruh sholat nggak mau, disuruh sekolah bukannya sekolah malah kemana tahu, sekolah orang-orang bawa pulpen dia bawa celurit. Aduh repot ini Pak, bahaya. Maka dampaknya kemana-mana dalam segala rumah tangga. Yang ketiga, rizki mesti cari yang halal. Kenapa? Sebab rizki yang halal bisa membuat segala urusan kita menjadi mudah. Kalau kita punya urusan ada aja Pak jalan keluarnya, ada aja. Kalau kita berusaha mencari rizki yang halal, urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan apa aja Pak, lagi urusan begini, Allah mudahkan saja Pak. Allah kasih jalan keluar. Rizki yang halal akan berdampak kepada anak-anak kita, akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kan sudah jelas tuh agama mengajarkan, setiap makanan yang dimakan oleh kita dari yang diharamkan, tumbuh daging, maka daging itulah yang pertama nanti akan dibakar oleh api neraka. Maka buat bapak-bapak nih sebagai pejuang pencari nafkah, usahakan cari nafkah yang halal, karena akan membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang keempat, manfaat dari rezeki yang halal adalah kita diberikan semangat untuk ibadah. Semangat. Ibadah itu semangat saja Pak. Sholat semangat, baca Quran semangat, zikir semangat, gitu Pak. Nah, sekarang ini kita perlu Pak ini, sebab sudah masuk musim hujan. Musim hujan ini cobaannya banyak Pak. Mau ke masjid dingin, ya kan? Apalagi sekarang subuhnya jam 4. Wah repot udah Pak. Ujiannya udah berat dah. Udah pokoknya ujiannya udah berat dah. Subuh sampai jam 4, ntar bego jam 5 lah subuhnya gitu kan. Subuh udah jam 5. Repot kita. Ya. Harta berlimpah. Kalau sudah begitu, maka insya Allah kita bisa berangkat umroh atau haji ke Mekah. Rizkinya halal. Karena rizki yang halal pertanda kita mendapat kebahagiaan. Walaupun hartanya pas-pasan, rumahnya tidak mewah, tetapi di dalamnya kita mendapatkan kebahagiaan. Rizki tidak pernah putus. Luar biasa Pak kalau rumah tangga ini. Sebab kalau hitung-hitungan matematika selesai Pak hidup kita. Kalau mau hitungan matematika selesai Pak hidup kita. Nih di masjid ini nih yang pegawai yang kerja, ada nggak yang sebulan gajinya 5 juta? Ada. Yang sebulan gajinya 3 juta? Ada. Yang sebulan gajinya cuma 2 juta? Yang gajinya sebulan cuma 1 juta? Ada yang sebulan 700? Ada yang nggak punya gaji? Lebanyakan yang nggak punya gaji ya. Katakanlah kita punya gaji 3 juta, ngredit motor 700.000, tinggal 2.300.000. Bayar listrik 500.000, tinggal berapa? 1.600.000 ya, 500. Dipakai sekolah sebulan, hitung-hitungan tuh habis bocah 300.000, beda tuh jajannya. Udah tinggal 1.200.000. Dipakai bayar kontrakan 600. Tinggal berapa? Tinggal 400. Itu kalau bininya atu. Belum sekali minjem di Bank Emok. Berapa mesti kita bayar? Secara matematika selesai Pak hidup kita. Tapi ternyata walaupun kita nggak punya gaji, jalan terus tuh. Rizki ada terus tuh. Tiap hari makan. Nggak ada orang Pondok Jaya yang kelaparan walaupun dia nggak kerja.
Ada aja Pak, itulah yang disebut dengan rizki. Jadi memang rizki itu tidak melulu harta. Rizki itu bisa berbentuk kesehatan. Rizki itu bisa berbentuk kebahagiaan. Rizki itu bisa berbentuk istri yang soleha. Rizki itu bisa berbentuk anak-anak yang soleh dan soleha dan lain sebagainya. Maka rizki yang halal akan membuat orang bahagia. Maka berusahalah kita untuk mencari rizki yang halal. Ini kata Imam Al-Qurtubi, tanda orang bahagia dunia akhirat itu adalah rizkinya halal. Tanda yang kedua, orang yang mendapatkan bahagia di dunia dan di akhirat adalah orang itu senantiasa qanaah. Apa itu qanaah? Ridho dengan pemberian Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita ridho, kita bersyukur, maka kita qanaah. Orang yang memiliki uang banyak, hartanya berlimpah, jabatannya tinggi, namun tidak punya sifat qanaah, pasti kurang. Pasti kurang Pak. Orang yang gak punya sifat qanaah mah pasti kurang. Dikasih motor 1 pengen 3, kurang. Dikasih ini kurang. Kalau orang hidupnya udah kurang terus, repot sudah. Maka kata Imam Al-Qurtubi, kalau kamu ingin bahagia dunia akhirat, maka miliki sifat qanaah, yaitu ridho dengan pemberian Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim, beliau bersabda, qad aflaha man aslama wa rizqa kafafa wa qanaatullahu bima atahu, kata Nabi. Sungguh beruntung orang-orang Islam, diberi kecukupan rizki oleh Allah dan diberi sifat qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Kalau kita nggak punya sifat qanaah, pusing Pak. Kalau kita nggak dikasih sifat qanaah Bu, ngelihat tetangga kiri kanan, TBC kita, TBC sakit kita Bu. Ngelihat tetangga beli TV, kita sesek napas. Ngelihat tetangga beli kulkas, ngap, bengeknya kambuh. Ngelihat tetangga beli motor, meriang. Dibawa ke puskesmas, dirawat di puskesmas dapat seminggu. Tetangganya datang nengokin naik mobil baru, mati di sono dia. Kurang terus kita hidupnya, karena tidak punya sifat qanaah. Maka bersyukur kita oleh Allah diberikan sifat qanaah. Ngelihat tetangga beli ini, alhamdulillah. Tetangga beli mobil, siapa tahu kalau ngebesan mah diajak kali kita kan gitu. Alhamdulillah tetangga punya mobil, siapa tahu kalau ada kemana-mana diajak gitu. Begitu saja. Bagaimana caranya kita punya sifat qanaah? Nah, ini diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita punya sifat qanaah, apa kata Nabi? Unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Kalau kita pengen sifat qanaah, unzuru ila man asfala minkum, lihat ke bawah. Wala tanzuru ila man huwa fauqakum, jangan lihat ke atas. Kalau kita lihat ke atas terus, bahwa ajru alla tajdaru nikmatallahu alaikum, pasti kalian akan menghilangkan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Kalau kita lihatnya ke atas terus, itu rezeki Allah hilang tuh. Maka kata Nabi, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Sebab kalau lihat ke atas mah tuh ya kurang terus Bu. Udah punya motor 1, ngelihat tetangga punya motornya 3, kurang nggak? Kurang. Udah punya mobil 1, ngelihat tetangga yang mobilnya 2, kurang nggak? Kurang. Ngelihat tetangga beli, kurang terus Bu. Kenapa?
Karena lihatnya ke atas. Tapi kata Nabi, lihatlah ke bawah. Man huwa fauqakum, lihatlah ke bawah. Kalau lihat ke bawah pasti kita akan bersyukur. Yang punya mobil lihat ke yang punya motor, alhamdulillah kita mau punya mobil. Tetangga kita cuma punya motor, kata yang motor, alhamdulillah saya masih punya motor. Tetangga kita mau kemana-mana atau jalan apa naik sepeda, kata yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda bisa ke sono kemari agak cepetan. Tetangga kita mau kemana-mana jalan kaki, kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih punya kaki sehat bisa usaha kemari. No, lihat tetangga saya mah kakinya ada 2 orang bisa kemana-mana, ya stroke, sakit. Kata yang sakit, alhamdulillah masih kasih kesempatan bisa ibadah, ngumpulin bekal. Iya, tetangga kemarin-kemarin dianterin ke kuburan nggak balik lagi. Begitu. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke bawah kita pasti akan bersyukur. Tapi kalau lihat ke atas, wah kita syukur. Nah, ini yang kedua, tanda kata Imam Al-Qurtubi supaya kita bahagia, miliki sifat qanaah. Yang ketiga, tanda orang akan mendapatkan bahagia di dunia dan di akhirat, kata Imam Al-Qurtubi adalah taufiquhu illa ta'ah. Yaitu mendapatkan taufik, mendapatkan pertolongan dari Allah kepada kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Ini kalau kita nggak dibantu sama Allah nggak sampai ke masjid, Pak. Bayangin Pak, subuh jam 4 kita mesti bangun 3:30, mana lagi malam begadang habis main bulu tangkis, habis bergadang segala macam, ngantuk, capek, lelah, bangun puyeng pala. Udah habis sholat subuh pakai ada kuliah subuh lagi. Selesai kuliah subuh jam 6 ada kerja bakti. Wah, kalau ngikutin itu Pak, Allah yang memberikan kita kekuatan, Allah yang memberikan kita taufik untuk senantiasa taat kepadanya. Kalau nggak ada bantuan Allah, nggak bisa Pak. Mana hujan lagi malam, mana dingin. Begitu ngedengar ajan pun yang enak kan narik selimut. Iya. Apalagi yang ajannya aki-aki, ya udah orang enak nih dah. Habis yang muda-mudanya kagak bangun, aki-aki terpaksa yang ngajan. Kita ibadah itu Pak diberikan semangat, didorong, taufik, dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu, kata Allah. Begitu. Kalau kita menolong agama Allah berarti kita berusaha untuk ibadah kepada Allah, maka Allah akan menolong kita. Kalau kitanya mau ibadah semangat, Allah bangunin kita kok. Allah bangunin kita, Allah bantu kita. Ayo, ngantuk-ngantuk dikit didorong-dorong sama malaikat. Ayo jalan, udah jalan. Entah udah sampai masjid mah nggak bakal ngantuk gitu kan. Di rumah doang ngantuk. Maka taufiquhu illa ta'ah. Allah berikan pertolongan kepada kita untuk taat kepadanya. Berjuang kita di jalan Allah. Apa itu berjuang di jalan Allah? Nah, di antaranya adalah menuntut ilmu, thalabul ilmu. Menuntut ilmu itu dalam berjuang juga di jalan Allah. Ibu berangkat dari rumah ke sini, oh itu luar biasa, Bu. Man hadara fil majlis ilmi fi kulli qadamin ibadah. Siapa orang yang hadir ke majlis ilmu, setiap langkahnya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu dari rumah berlangkah 50 langkah berarti dianggap 50 kali ibadah. Setiap apa yang kita lewati termasuk kerikil rumput yang kita injak, semuanya berdoa memohon ampunan bagi orang-orang yang berjalan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu nggak main-main, Bu, pahalanya luar biasa itu. Maka ketika orang berjalan untuk menuntut ilmu, hadir dalam satu majlis, maka dia termasuk berjuang di jalan Allah. Yang kedua, siapa orang yang termasuk berjuang di jalan Allah? Yaitu orang-orang yang mengajar
ngajar, guru. Jadi guru, baik guru sekolah, guru madrasah, guru majelis taklim, ustazah, itu termasuk orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hebat pokoknya. Jadi kiai, jadi ustadz, jadi guru, itu dahsyat, Bu. Saking mulianya seorang guru sampai-sampai setan tidak mampu menyerupainya. Yang lain masih bisa diserupai oleh setan, tapi guru, ustadz tidak bisa diserupai oleh setan. Bukan berarti orang mati jadi setan. Kalau kita mah dulu lagi saya kecil ya, orang mati jadi setan gitu ya. Seorang mati jadi setan. Bukan, itu setan kerjaannya yang menyerupai orang itu. Maka kita kemudian menang, si itu mah matinya jadi setan tahu. Gua ngelihat percis benar itu ya, rambutnya panjang percis. Wah, kasihan amat dia ya, udah mati jadi setan gitu. Bukan, Bu, bukan. Orang yang mati saja selesai. Siapa? Itu setan yang menipu kita. Maka setan menyerupai. Guru, ustadz tidak bisa diserupai oleh setan. Pernah ngedengar ada setan kiai lagi ngaji baik di masjid? Enggak ada. No, ustadz udah meninggal loh, setannya lagi sholat di masjid malam-malam, nggak ada, mulia. Maka kita berharap taufikuhu illa ta'ah. Orang yang akan mendapatkan bahagia adalah orang yang akan dituntun oleh Allah untuk taat kepadanya, ibadahnya rajin. Ya, kalau nggak ada pertolongan Allah, enggak, Bu, enggak. Kita dibantu oleh Allah, Pak. Diberikan semangat oleh Allah untuk ibadah. Yang keempat, orang yang akan merasakan bahagia dunia akhirat menurut Imam Al-Qurtubi adalah orang yang merasakan manisnya iman, atau disebut halawatu iman. Orang yang akan merasakan manisnya iman. Salasun mangkunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 orang yang akan merasakan manisnya iman itu. Siapakah ketiga orang itu? Yang pertama adalah ayyakunallaha wa rasuluhu ahaba ilaihi mimma siwah. Orang yang menempatkan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segala-galanya. Orang itu pasti bahagia. Kalau kita sudah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala-galanya, orang itu akan mendapatkan manisnya iman. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Orang yang mencintai seseorang karena Allah. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukzaba finnar. Orang yang membenci juga karena Allah. Jadi kalau kita suka karena Allah, kita benci juga karena Allah. Itu baru halawatul iman, manisnya iman. Kalau kita benci kepada seseorang karena jabatannya, oh itu enggak. Kalau bahasa kampung mah itu sebutnya syirik namanya. Kalau kita benci sama seseorang karena dia lebih hebat dari kita, itu mah bukan. Tapi kita benci dan cinta semuanya berdasarkan karena Allah. Kalau 4 ini sudah ada, Bu, dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan bahagia dunia akhirat. Kalau sudah di dunianya bahagia, di akhiratnya bahagia, maka pasti ujungnya kita akan masuk surga. Ibu tahu surga itu disiapkan untuk kita dengan fasilitasnya yang luar biasa itu. Luar biasa, Bu. Kita baru masuk ke hotel aja, ibu dapat sarapan pagi, ibu bisa berenang kapan aja. Kolam renang di hotel ini luas, 350.000 semalam, dapat sarapan pagi, dapat makan malam, berenang bisa sepuasnya. Ibu mau berenang jam 10 boleh, mau berenang jam 1 malam juga boleh. Pokoknya kolam renang nggak ditutup. Ini fasilitasnya kamar AC, kasurnya begini-begini. Kita udah seneng gitu. Kita bayar tuh, Pak, villa 1,5 juta.
semalaman karena fasilitasnya lengkap. Allah akan siapkan surga buat kita dengan fasilitas yang lengkap. Yang pertama fasilitas surga itu apa? Lega, luas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah karena Allah menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lega enggak itu? Oh, lega bener. Rumah kita yang 150 meter aja udah lega bener. Rumah kita yang 500 meter udah lega bener. Apalagi ini surga luasnya seluas langit dan bumi. Kita bisa lari sono, bisa lari ke sini, bisa kejar-kejaran. Wah, kita kejar-kejaran sama laki kita di surga bisa seminggu baru ketemu. Iya, orang lega bener. Lihat di rumah kita mah baru ke dapur dong udah nyenggol. Masuk sini udah nyenggol. Di surga mah enggak, luas, lega. Itu surga tuh yang pertama. Yang kedua, pakaian penghuni surga itu luar biasa. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhalawna fiha min asawira min jahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Kata Allah dalam Quran, pakaian penghuni surga itu yang pertama apa? Min asawiru. Asawiri apa? Perhiasan. Di surga nanti ibu dikasih perhiasan, dikasih anting, dikasih gelang, gelangnya yang panjang yang banyak itu bu, sini nih. Jadi kalau kita jalan ini kicik gitu ya bunyi, iya dikasih gelang, perhiasan, kasih anting, dikasih kalung. Kita di dunia aja punya gelang udah seneng bener kan ya? Dibeliin gelang sama lakinya 5 biji di sini nih dipakai ngaji begini betangannya. Emang ngapa bawa sakit gigi ya? Enggak sakit. Ini nunjukin gelangnya gitu. Di surga kita dikasih perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhiasan. Karena perhiasan itu luar biasa, Pak. Dikasih perhiasan. Yang kedua dikasih apa? Min dihabin, perhiasan dari emas. Wa lu'lu'a. Apa itu lu'lu'a? Gelang. Dikasih gelang sama Allah, perhiasan dikasih. Walibasuhum, dan baju-baju penghuni surga fiha harir, terbuat dari sutra. Enak Pak bajunya dipakai. Itu pakaian penghuni surga. Jadi jangan khawatir Bu. Jangan sekarang pakaian yang mahal-mahal. Jangan, entar aja di surga Allah siapin baju kita bagus-bagus di surga. Bisa selfie nggak di surga ntar? Bisa, tenang aja. Bisa ntar. Ya, pakaian disiapkan oleh Allah. Yang kedua, penghuni surga itu wajahnya berseri-seri. Wujuhu yawma ijin na'imah. Wajah penghuni surga itu berseri-seri, dilihatnya enak. Kayak kita Pak pulang ke rumah ngelihat bini wajahnya berseri-seri, enak nggak Pak? Enak lihat istri senyum gitu. Di surga nggak ada yang manyun nanti, nggak ada yang merengut di surga mah. Semuanya wajahnya berseri karena bahagia. Lisaiha radiyah, bahagia karena usahanya di waktu di dunia ibadah. Fi jannatin aliyah, surga itu tinggi. La tasma'u fiha lagiyah, tidak mendengar kata-kata yang tidak berguna. Enggak ada gosip di surga, enggak ada hoak di surga, tidak ada fitnah kiri kanan di surga. Kalau di dunia luar biasa, apalagi sekarang lagi musim pilpres. Wah, banyak benar hoak. Fiha ainun jariyah, mata air yang mengalir di surga. Enak. Kita kalau pada pulang jalan-jalan ke kampung ya kan enak ya main di kali, airnya bagus. Fiha sururum marfu'ah, tempat tidur kita ditinggikan. Wa akwabu maudu'ah, tempat minum kita, gelas kita dekat dengan kita. Tinggal minum mau apa, tinggal ngambil, tinggal semua mau minum tuh. Di sini aja udah keren bener gelasnya itu, panjang begini. Di surga lebih hebat lagi, Pak. Wa namariku maspupah, botol-botol, gelas-gelas tersusun dengan rapi di surga. Wa zarabiyu mabsusah, permadani terhampar di surga. Luar biasa enak Pak. Surga tuh disiapkan oleh kita
Maka cari kebahagiaan dunia dan akhirat. Wah, termasuk kita disediakan bidadari di surga, Pak. Sekarang dapat 1, ntar di surga 70. Apa kuat itu, Ustadz? Kuat. Diberi kekuatan di surga. Apa bini kita enggak pada sering cemburu tuh? Enggak, dihilangkan rasa cemburu di surga. Waqtilafu bainahum wala tabaghadu qulubuhum qalbu rajulin wahidin yustahibbunallaha bukratan wa asiyya. Tidak ada perselisihan di antara mereka, tidak ada permusuhan. Hati-hati mereka hati yang satu, mereka bertasbih kepada Allah di setiap pagi dan petang. Jadi enggak ada cemburu di surga, enggak ada berantem di surga, tidak ada. Terus bagaimana, Pak, kalau yang punya istri kemudian istrinya meninggal, habis itu dia nikah lagi, ketemu nggak dua-duanya di surga? Ketemu, tenang aja, ketemu dua-duanya kita sama. Iya, yang punya istri 1 dapat bidadari 70, jadi 71. Yang punya 2 tambah lagi 70, jadi 72. Tenang, Pak, semuanya dapat diberikan oleh Allah. Ada 2 pendapat memang. Ada yang menyatakan dia bisa memilih dengan siapa, istrinya mau dengan siapa, memilih. Ada yang mengatakan tidak, semuanya di surga bisa bertemu dua-duanya. Nah, itulah surga yang akan kita dapatkan apabila kita mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Maka kejar yang 4 ini, Pak. Yang pertama, rasakan oleh kita manisnya iman dengan cara kita mencintai Allah dan Rasulnya dari segalanya. Yang kedua, kejarlah oleh kita taufiquhu illa ta'ah, pertolongan Allah agar kita bisa taat ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kejarlah sifat qanaah karena itu akan membuat kita bahagia. Dan yang keempat, kejarlah rizki yang halal karena itu akan membuat kita bahagia. Keempat jalan menuju kebahagiaan ini kejar oleh kita, raih oleh kita. Kalau sudah kita dapatkan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu bahagia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Saya kira itu yang disampaikan. Sudah siang, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Minta sama Allah supaya kita diberikan nikmat ibadah. Itu aja. Doanya tambahin. Kemarin kita doanya minta rizki yang banyak, kita minta rizki yang halal. Sekarang doanya tambahin. Apa itu? Minta diberikan kenikmatan dalam ibadah. Baca Quran nikmat, sholat nikmat. Itu kalau sholat kita nikmat, wah enak, Pak. Sujudnya enak, zikir kita minta Allah berikan nikmat. Jadi zikir nggak kerasa, niatnya pengen 100, jadi 500. Niatnya pengen 500, jadi 1000. Kan begitu. Apalagi sholawat sama Nabi, ya. Buat emak nih yang udah sepuh-sepuh, udah mak nggak usah zikir yang macam-macam, udah sholawat baik baca ya. Apalagi kemarin bulan Maulid tuh, mestinya kita bulan Maulid sehari 1000. Sebulan tuh selama bulan Rabiul Awal 30 hari, berarti kita sudah baca 30.000. Dahsyat itu. Sehari 1000 aja. Sekarang lanjutin dah sehari 1000. Tapi banyak banget Ustaz 1000 mah. Ya tuh diecer lah, diecer. Jadi habis sholat 200. 5 kali sholat, 2 kali 5, 1000. Habis zuhur 200, habis asar 200, habis maghrib 200, habis isya, habis subuh 200, 1000. Enggak lama kok 200 mah. 100 enggak lama, sekali muter tasbih doang. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Atau kita mau yang tambahin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau kita mau tambahin lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau kita mau sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, 200, nggak kerasa tuh Bu.
net 200, Johor 200, 5 kali sholat 1000, tambahin dah sama duha 300 lagi, atau kita sholat duha santai lah, tambahin 1000 udah 2000. Tapi saya nggak sempet Ustadz, saya mau mancing, ya lagi mancing baca selawat lebih enak malah daripada lagi mancing liatin umbul-umbul diem begitu ngeliatnya. Mendingan sambil baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad, tarik dapat mujair atu 100 rakaat dapat mujair atu. Nah, selawat mah di mana aja Pak, bisa selawat mah. Kenapa selawat? Karena dahsyat selawat. Tidak mungkin kita mendapatkan apa yang kita pinta dari Allah tanpa melalui kekasihnya. Siapa itu kekasihnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita bacakan doa, kita kirimkan Fatihah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang sedang berjuang merebut kemerdekaan, menjaga tanah airnya dan mempertahankan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestina. 2 jam Israel membom Gaza, 1000 orang syuhada, gugur. Perempuan, anak-anak, bayi dan lain sebagainya semua tertimpa gedung. 2 jam 1000 yang meninggal. Israel sekarang sedang habis-habisan. Bukan Hamas yang dikejar, tapi rumah-rumah penduduk yang dibom. Kenapa kita mesti ke Palestina? Nah, sedikit lagi nih. Palestina itu istimewa. Kenapa? Karena ada Masjidil Aqsa di dalamnya. Kenapa Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa adalah tempat kita, kiblat kita pertama sebelum kita menghadap ke Mekah. Sebelum kita menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah di Mekah, salatnya Nabi Muhammad dulu menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama buat kita orang Islam. Maka bagi Bapak yang pernah ke Madinah, itu kita akan menemukan masjid yang disebut Masjid Kiblatain. Masjid Kuba itu disebut Masjid Kiblatain, masjid 2 kiblat. Kenapa? Sebab Nabi pernah sholat di masjid itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun perintah dari Allah dalam surah Al-Baqarah, Sitrul Masjidil Haram, hai Muhammad, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Kemudian Nabi berpindah sampai saat ini sholat kita menghadap ke Masjidil Haram. Jadi Masjidil Aqsa itu kiblat pertama orang Islam. Yang kedua, Masjidil Aqsa adalah tempat Nabi Mi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Baru Nabi naik ke langit 1 2 3 7 ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, berjumpa dengan Allah, menerima perintah salat waktu, dimulai dari Masjidil Aqsa. Maka orang-orang Palestina disuruh ngungsi, disuruh pindah, tidak mau. Biarkan kami gugur di sini, karena kami menjaga amanah Rasulullah SAW untuk senantiasa menjaga Masjidil Aqsa. Sebab kalau Masjidil Aqsa sudah kena sama orang Yahudi, itu akan dirobohkan Pak, karena akan dibangun oleh dia dengan kepercayaan orang Yahudi. Itu adalah tempat nanti bangkitnya Dajjal yang akan berperang melawan Nabi Isa nanti. Maka disitulah nanti di Masjidil Aqsa itu. Maka mereka berjuang untuk menghadapkan Masjidil Aqsa. Maka kita doakan yang sudah gugur, mudah-mudahan Allah anggap sebagai fisabilillah, bersyahid, dan yang masih hidup Allah berikan kekuatan, kesehatan untuk bisa berjuang merebut kemerdekaannya. Sama Pak, Indonesia juga dulu begitu Pak. Kita dijajah habis Pak, disiksa kita, dibunuh, dibantai kita sama penjajah. Seperti apa yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Mari ala hadihin ya walikulli niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil mujahidina fi Palestin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin hamdan ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara.
wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna waladan salihan aliman ghaniyan wabiran ila walidayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimina fi Gaza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.